Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Muafa. Saya dari Prodi Manajemen. Saya ingin mempresentasikan tugas UTS pengantar akuntansi yang diampu oleh Bu Desi Arigawati. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input berupa transaksi sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi secara sederhana digambarkan oleh bagian berikut. Siklus akuntansi dimulai dengan pencatatan transaksi atau aktivitas keuangan ke dalam jurnal. Tahapan siklus akuntansi. 1. Identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. 2. Pencatatan transaksi dalam jurnal. 3. Posting buku besar. 4. Menyusun rencana saldo dan jurnal penyesuaian. 5. Penyusunan neraca saldo, penyesuaian dan laporan keuangan. 6. Menyusun jurnal penutup. Tujuan pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap rasional, teliti, jujur, dan tanggung jawab melalui prosedur pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, transaksi keuangan perusahaan, dan penyusunan laporan keuangan secara benar menurut prinsip akuntansi. Proses akuntansi. 1. Mengumpulkan dan menganalisis data transaksi. Siklus akuntansi dimulai dari proses pengumpulan data transaksi keuangan yang berbentuk bukti transaksi. Berdasarkan bukti tersebut, data transaksi keuangan bisa diidentifikasi. Setelah terkumpul bukti transaksi, kemudian dianalisis apakah transaksi tersebut sah dan sesuai. Seluruh bukti transaksi dikumpulkan. Kemudian dihitung apakah bukti transaksi yang terjadi sah atau tidak. Dari bukti tersebut juga bisa terhitung besaran nilai transaksi yang harus diakui. 2. Mencatat transaksi. Setelah tahapan pengumpulan bukti transaksi, langkah selanjutnya adalah mencatat atau menjurnal nilai transaksi sesuai dengan yang ada pada bukti transaksi untuk dimasukkan ke buku catatan transaksi. Proses ini juga dikenal dengan kegiatan menjurnal. Identifikasi dan jelaskan langkah-langkah dalam proses akuntan. 1. Menganalisis bukti transaksi. 2. Mencatat ke jurnal umum. 3. Memposting ke buku besar. 4. Menyusun neraca saldo. 5. Menyusun jurnal penyesuaian. 6. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. 7. Menyusun laporan keuangan. 8. Penyusunan jurnal penutup. Soal jurnal umum 1. Soal jurnal umum ini adalah transaksi yang terjadi pada PT Jaya Abadi
tanggal 1 Januari 2018, Pak Jaya menyetorkan dana tunai sebesar 30 juta rupiah. Tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaannya PT Jaya Abadi. Pada tanggal 6 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 20 juta rupiah untuk sewa kantor selama 1 tahun. Tanggal 8 Januari 2018 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta rupiah dan 5 juta rupiah. Soal jurnal umum 2. Soal jurnal umum ini adalah transaksi yang terjadi pada dealer mobil Azmi 2020. 1 Maret 2020, Tuan Azmi mendirikan dealer mobil Azmi dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 35 juta rupiah. 4 Maret 2020, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Azmi meminjam uang ke Bank BCA sebesar 30 juta rupiah. Tanggal 6 Maret 2020, dealer Azmi membeli perlengkapan dealer sebesar 8 juta secara tunai. Pada tanggal 9 Maret 2020, Tuan Azmi mengambil uang kas perusahaan senilai 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Pada tanggal 15 Maret 2020, dealer Azmi menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Contoh soal jurnal umum. Jadi itu pada tanggal 1 itu kas. Jadi masuknya ke debit, yaitu 30 juta rupiah. Modalnya 30 juta modalnya masuk ke kredit itu 30 juta rupiah. Nah, itu pada tanggal 5 kasnya itu masuk ke debit itu 500 juta rupiah. Modalnya masuk ke kredit 500.000 rupiah. Pada tanggal 6 itu sewa bayar di muka itu masuknya ke debit itu jadi 20 juta rupiah. Kasnya berkurang jadi 20 juta rupiah masuk ke kredit. Nah, pada tanggal 8 beban perlengkapan itu debitnya masuk ke perlengkapannya masuk ke debit itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, kasnya berkurang menjadi 10 juta rupiah masuknya ke kredit. Nah, pada tanggal 8 itu beban peralatan masuknya ke debit sebesar 5 juta rupiah. Terus kasnya itu masuknya ke kredit. Jadi itu berkurang 5 juta rupiah dari kas. Nah, contoh jurnal umum kedua tadi pada tanggal 1. Jadi kan kas itu masuk ke debit sebesar 35 juta rupiah. Nah, modal yang diberikan sama Tuan Azmi itu sebesar 35 juta rupiah masuknya ke kredit. Pada tanggal 4 kasnya
masuknya ke debit 30 juta rupiah. Nah, hutang BCA, jadi dia membayar hutang BCA, meminjam utang BCA sebesar 30 juta rupiah. Nah, pada tanggal 6 itu beban perlengkapan sebesar 8 juta rupiah masuknya ke debit. Nah, kasnya tuh berkurang jadi 8 juta rupiah ke kredit. Nah, pada tanggal 9 brief Tuan Azmi itu masuknya ke debit sebesar 5 juta rupiah. Nah, itu kan berkurang tuh, jadi kasnya berkurang jadi 5 juta rupiah. Pada tanggal 15 itu perlengkapannya masuknya ke debit sebesar 15 juta rupiah. Nah, utang usahanya itu masuknya ke kredit sebesar 15 juta rupiah. Memindahkan catatan ke buku besar. Dalam catatan transaksi, biasanya transaksi masih tercampur. Catatan tersebut harus dipindahkan ke dalam kelompok akun atau rekening menyesuaikan jenis transaksi masing-masing akun. Contohnya itu posting ke buku besar. Jadi pada tanggal 3 Maret keterangannya itu kas, masuknya ke ref itu kode akunnya 101. Nah, nama akun kasnya, jurnal umumnya ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.